자, 첫 번째 얘를 이렇게 보정을 했을 때 여기 볼트가 있는 중심축이라고 하는 요 중심 부위가 네네. 있죠. 여기에는 두 번째 손가락에 두 번째 마디가 갈 거예요. 두 번째 마디. Gitu. Nah, ini katanya untuk tahu gimana sebenarnya penggunaan yang tepat, posisi yang tepat untuk jari yang kedua, ini kalau dilihat kan ada titik poin ya, poin tengah yang dilihat ada di gunting. Nah, titik tengah itu akan sama dengan posisi ruas jari kedua, jari telunjuk posisinya. Jadi ruas jari kedua, jari telunjuk itu sama dengan posisi titik tengah guntingnya. 그래야지 이 중심축 부분이 흔들리지 않고 잘 고정이 돼 있을 수 있어요. Nah, dengan begitu katanya nanti proses gunting itu akan lebih stabil katanya dan nggak banyak goyang. 자, 그리고 중지 같은 경우에는 첫 번째 마디로 이 중간 손잡이 부분을 가볍게 받쳐주면서 밑에 첫 마디와 두 번째 마디의 가운데로 이 손잡이 부분을 같이 받쳐주셔야 돼요. 사선으로 이렇게 손을 고정을 해서. Untuk jari yang tengah itu kita ada di bagian leher guntingnya yang menuju ke lingkaran belakang. Nah, posisinya itu ada di antara ruas jari pertama dan kedua dengan kondisi itu tuh kita kerasa di kulitnya itu kayak menyilang, kayak diagonal posisinya kayak gitu. 자, 그리고 마지막 약지 같은 경우에는 얘가 보정하는 손에는 힘이 들어가 있지 않아야 돼요. 그렇기 때문에 약지 같은 경우에는 보정을 했을 때 이거 어떻게 잘 보여주세요? 보정을 했을 때 이 약지가 너무 쫙 펴지지도 않고 너무 구부러지지도 않은 상태에 그냥 가볍게 받쳐준 상태로 위아래로 첫 마디에 놓고 위아래로 같이 보정을 시켜주는 거예요. Terus untuk jari manis katanya yang masuk ke dalam lingkaran itu yang membantu untuk bikin guntingnya stay dan gak bergerak itu ada di ruas jari pertama. Nggak terlalu masuk dan nggak terlalu keluar dan nggak terlalu sedikit juga yang masuk, soalnya kalau kayak gitu nanti tenaga yang masuknya mau nggak mau akan lebih besar. Jadi tetap relax tangannya, jangan terlalu banyak tenaga yang masuk. Ruas jari pertama jari manis katanya. 그리고 마지막 새끼손가락 같은 경우에는 얘는 그냥 여기다 살짝 걸쳐둔다라고 생각하면 돼요. 얘를 힘을 줘서 이렇게 가위질을 하게 되면 가위가 손이 부들부들 떨려서 가위가 더 떨리고 일단 그리고 여기가 굉장히 아파요. 그래서 새끼손가락은 그냥 가볍게 받쳐주는 용도로 잡아줄 거예요. Nah, terus kalau misalnya untuk jari kelingking katanya kita anggap aja dia tuh di situ hanya untuk nempel aja di lekukan yang paling ujung. Jadi nggak perlu kasih tenaga lebih. Kalau misalnya dikasih tenaga lebih, mau nggak mau ini kakinya nanti akan seperti yang teman-teman praktekkan di video. Nanti guntingnya itu akan bergerak dan jadi nggak stabil, terlalu gemetar gitu kelihatannya. 새끼손가락은 여기에 살짝 받쳐주는 이유가 얘네로만 이렇게 하게 되면 이 가위가 자꾸 흔들리기 때문에 무게 때문에 흔들리기 때문에 그냥 밑으로 더 내려오지 말고 흔들리지 말라고만 살짝 거들어주는 거예요. 네네. Jadi gunanya si kelingking itu dia sebenarnya bukan ngebantu untuk memberikan tenaga biar pisaunya nggak bergerak, tapi justru dia adalah membantu supaya si guntingnya ini nggak bergerak ke ujung kanan, atas atau bawah. Jadi bukan ke pisau yang depan, tapi justru untuk mencegah yang lekukan di ujung nih supaya nggak terlalu ke bawah atau terlalu ke atas. Sebenarnya kayak gitu. 그리고 가위를 보정을 함에 있어서 제일 중요한 게 엄지손이겠죠. 움직이는 날을 작동을 하는 엄지손인데 이 엄지손 같은 경우에는 앞으로 많이 나오면 나올수록 이 가위가 이 밑에 날도 같이 움직여요. 앞으로 나와서 하게 되면 이 손을 엄지를 움직이면서 얘가 자꾸 밀려서 같이 움직이게 되거든요. 일단 첫 번째로 얘가 고정이 안 되고 두 번째로는 내가 가위를 벌릴 수 있는 각도를 내가 조절을 하기가 힘들어요. 그래서 엄지손 같은 경우에는 여기에서 손톱이 다 나오지 않을 정도로 가볍게 받쳐줄 거예요. Nah, terus yang paling penting adalah jempol. Kalau jempol ini kan yang akan kita gunakan untuk menggerakkan guntingnya ya. Untuk penggunaannya jangan terlalu keluar katanya untuk jempolnya. Kalau misalnya jempolnya itu posisinya terlalu keluar, nanti mau nggak mau posisi gunting yang udah kita stabilkan dengan 4 jari di bawah ini akan jadi goyang juga.
karena semakin keluar dari jempolnya itu tenaga yang akan kita pakai itu semakin banyak katanya kayak gitu. Jadi yang perlu diperhatikan untuk jempol yang ukurannya sebanyak apa yang akan kita pakai ini tuh kuku pun nggak akan sampai keluar semuanya katanya. Jadi sampai setengah kuku aja itu sebenarnya udah cukup. 그래서 고정이 안 된다고 했던 사람들은 가위를 벌렸다 닫았다 이 연습을 하기 전에 가위가 이렇게 누여져 있는 상태에서 내가 잡았을 때 힘이 들어가지 않고 그냥 가볍게 받쳐주는 정도로 고정을 할 수 있는 거를 계속 연습을 하셔야 돼요. 놨다가 다시 잡았을 때 가볍게 받쳐주는 정도. 가위가 떨어지지 않게만 내가 받쳐준다라는 느낌으로. Nah, jadi biasanya kalau orang yang pertama kali latihan untuk membiasakan kebiasaan megang guntingnya ini, biasanya nggak akan mulai dari posisi gunting yang udah kita berdiriin. Biasanya itu mereka mulai dari posisi gunting, di mana mereka dari tidur, terus coba kita bangunin. Apakah cara megangnya kita ini udah tepat dari posisi ngambil gunting dari bawah sampai berdirinya, itu udah tepat atau belum? Biasanya mereka itu akan mulai dari situ. 자, 그리고 또 중요한 게 고정을 할 때 이 중지랑 검지가 어디에 가야 될지 몰라 하는 학생들이 되게 많아요. Terus biasanya juga yang paling banyak masalah adalah posisi jari telunjuk sama jari tengah. Biasanya posisi dua jari ini yang sebenarnya ditaruhnya di mana, posisinya harus gimana, itu yang paling bikin peserta atau misalnya murid-murid itu bingung. 처음에 가위질을 할 때는 가위가 내 손에 완벽히 익지 않기 전에는 내가 오늘 말이 자꾸 꼬이네. 가위가 완전히 내 손에 착 붙는다는 느낌이 감이 오기 전에는 이 검지가 떨어지면 안 돼요. Jadi katanya perlu diperhatikan sampai teman-teman dapat feel-nya, oh ini ternyata udah benar nih cara pegang gunting yang tepat. Itu yang harus diperhatikan adalah jari telunjuk jangan sampai lurus, jangan sampai lepas dari guntingnya. Itu yang perlu diperhatikan katanya. 이 검지가 떨어지면 떨어질수록 처음 내가 내 손에서 가위가 완전히 익히기 전에는 얘가 자꾸 날이 흔들릴 수밖에 없어요. 그렇기 때문에 이 검지는 안쪽으로 고정을 해줄 건데 자, 너무 안쪽으로 들어오게 되면 가위를 하는데 방해가 되겠죠. 이 날이 움직이는 데에 방해가 되겠죠. 이 검지의 앞부분은 중지에다가 살짝 기대주는 거예요. Nah, untuk jari telunjuk katanya, walaupun kita mau dia agak nekuk, tapi bukan berarti takutnya sampai jadi letter U terus ngehalangin proses kita menggunakan guntingnya ya. Tapi posisinya nih jari telunjuk, ini akan rasanya tuh kayak kita senderin ke jari tengah, rasanya kayak gitu. 그리고 옆에다 기대준다고 해서 어떤 분들은 얘네 둘을 이렇게 딱 붙여서 하시는 분들이 있는데 이렇게 붙게 되면 중심축을 또 보정을 하기가 힘들어요. 얘 검지랑 중지는 두 번째 손가락, 세 번째 손가락은 딱 붙어 있지 않아도 돼요. 약간 밑에 공간은 떨어져 있어도 되지만 위에는 서로 기대줘야 돼요. Nah, tapi kadang juga suka ada poin yang suka salah dimengerti. Biasanya karena dianggap, oh jari telunjuk sama jari tengah ini harus saling nyender. Biasanya tuh mereka nempelin sampai jadi kayak mirip banget gitu posisinya, jari telunjuk sama jari tengah. Kalau kondisinya kayak gitu, nanti teman-teman akan hilang lagi. Poin yang pertama yang harus kita pakai, jari telunjuk ini kan akan sama posisinya sama posisi tengah gunting. Jadi dia akan ngebantu untuk menstabilkan gunting juga. Nah, nanti kalau misalnya dia terlalu mundur, itu kondisinya guntingnya nggak akan jadi stabil dan terus bergerak, katanya kayak gitu. 그리고 중지, 이 세 번째 손가락 같은 경우에도 떨어져 있거나 아니면 너무 안쪽으로 또 해버리게 되면 가위를 하는데 또 방해가 돼요. 그래서 얘도 약지에 이렇게 기대준다고 생각을 하시면 돼요. Nah, untuk jari tengah ini juga sama katanya, walaupun dia harus sedikit nekuk, ini bukan berarti kita akan masuk sampai ke bagian belakang guntingnya. Kalau kondisinya kayak gitu, dia akan mengganggu proses penggunaan gunting. Nah, ini juga sama, dia akan sedikit nyender ke jari manis, katanya kayak gitu, jari keempat. 그리고 이 모든 손들의 힘을 빼서 보정을 할 때는 여기 계란 하나가 얹어져 있다라고 생각이 들 정도로 이렇게 동그랗게 오므려 주시면 돼요. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau tahu gimana rasanya, oh ini ternyata udah fixing yang benar nih, udah posisi pemegangan gunting yang tepat, ini tuh teman-teman akan ngerasa di bagian tengah tuh
bagian kosong yang ada di tengah telapak tangan itu seolah-olah ada satu telur yang bisa masuk ke situ. Jadi bulat, ada rongga kosong yang rasanya tuh bulat bisa masuk telur segitu katanya. Itu udah dianggap tepat. 네. 그리고 가위를 이제 잠깐 내려놓으시고 Nah, sekarang kita coba jatuhi taruh katanya untuk guntingnya. 손 연습을 저랑 같이 따라 할 거예요. Nah, teman-teman coba diikuti ya katanya. Kita akan coba latihan penggunaan gunting dan juga tangannya, latihan tangannya bareng sama Miskin. 자, 모든 손에는 힘이 빠져야 돼요. Nah, teman-teman ingat di tangannya, tenaganya lepasin semua, relaxin. 그리고 엄지에도 힘이 빠진 상태는 이렇게 힘을 다 빼고 나면 엄지가 이런 모양이 되죠. 자연스럽게. Nah, untuk di bagian jempol juga, ini jempolnya nggak kaku, ini juga kalau misalnya relax, itu dia akan melengkung secara natural, seperti yang sekarang sedang dilakukan sama Miskin. 엄지손이 너무 쫙 펴지지도 않고 너무 구부려지지도 않고 자연스러운 상태가 될 거예요. Nah, jadi sudut lengkungan jempolnya itu akan menjadi natural tanpa terlalu tegak atau misalnya terlalu dilipat juga, katanya gitu. 자, 이 상태에서 이제 우리는 이 관절을 사용해서 가위를 하는 게 아니라 여기 근육을 사용을 해서 엄지손을 움직일 거예요. Nah, jadi untuk menggerakkan guntingnya kita nggak akan pakai tulang jempol, tapi kita akan pakai otot yang ada di bawah jempol. Tuh yang lagi ditunjuk, kita akan gunakan otot yang ada di situ. 여기 관절을 사용해서 가위를 하게 되면 관절을 자꾸 까딱까딱 해야겠죠. 이렇게. Kalau misalnya teman-teman pakai tulang jempol nih untuk ngegerakinnya, pasti teman-teman akan ngerasa kretek-kretek tek itu di apa tuh namanya? tulang yang bergerak akan terasa tek-teknya. 미용을 한 1, 2년 정도 하고 말 거라면 상관이 없지만 이게 관절을 계속 움직이다 보면 나중에 타고 올라가서 손목이랑 엘보까지 망가져요. Mungkin kalau misalnya awal-awal ini mungkin teman-teman akan ngerasanya pegel aja kalau misalnya teman-teman pakai tenaga dari tulang jempol. Tapi kalau misalnya selanjutnya ini udah lewat setahun, bertahun-tahun, kebiasaan ini tuh bisa bikin cedera mulai dari tangan sampai ke siku juga katanya. 그렇기 때문에 손가락의 이 밑에 근육을 이용을 해서 새끼손가락까지 갔다 왔다 이 연습을 할 거예요, 이제. Nah, jadi sekarang yang akan kita lakukan adalah latihan menggerakkan jempolnya. Kita akan latihan itu ngedeketin ke jari kelingking kalau misalnya dirasa. Jadi yang akan bergerak, yang akan ngerasin itu adalah otot yang ada di bawah jempolnya, bukan di tulangnya. Coba dicoba. 는 완전히 힘 뺀 상태에서 이 자연스러운 모양 그대로 여기가 움직이지 않고 이 밑에 근육으로만 움직여서 갔다 왔다 하게 될 수 있게 가위 연습을 할 거예요. Nah, jadi kalau misalnya yang dipakai adalah ototnya, ini sudut kemiringan atau sudut lengkungan jempolnya ini nggak akan berubah. Yang akan kerasa ngerasin justru adalah di bagian ototnya. Jadi walaupun kita naikin turunin, ini sudut kemiringan jempolnya itu nggak akan berubah.